Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Pratiwi, NPM 20144-2045 dari kelas BK 3A2 2020. Baik, yang pertama adalah teknik attending. Pengertian teknik attending. Attending merupakan perhatian penuh konselor atau terapis kepada konseli yang sedang dihadapinya, ditandai oleh adanya keterlibatan kognitif dan emotif konselor dengan situasi konseling. Andi Mapier 2006. Secara psikologis, attending merupakan suatu situasi yang memberikan suasana hubungan yang sedemikian rupa di mana klien merasa dirinya diterima, merasa dekat, merasa penting dan dihargai martabatnya. M. Surya 2003. Dapat disimpulkan bahwa teknik attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan merasa dibimbing dengan suasana yang kondusif, sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan pikiran, perasaan, ataupun tingkah lakunya. Yang selanjutnya adalah tujuan teknik attending. Tujuan teknik attending yang pertama adalah meningkatkan harga diri klien, karena sikap dan perilaku attending memungkinkan konselor untuk menghargai konseli. Yang kedua adalah menciptakan suasana aman bagi klien, karena klien merasa ada orang yang bisa dipercayai, teman untuk berbicara, dan merasa terlindungi secara emosional. Yang ketiga, memberikan keyakinan kepada klien bahwa konselor adalah tempat dia untuk mencurahkan segala isi hati dan perasaannya. Selanjutnya adalah fungsi dan manfaat teknik attending. Yang pertama adalah memusatkan perhatian pada klien. Yang kedua, mendorong klien agar mau berbicara dengan bebas dan terbuka. Yang ketiga, agar konseli merasa dihargai dan terbina secara kondusif. Dan yang terakhir, konselor dapat memperlihatkan penampilan yang attending di berbagai situasi. Baik, yang selanjutnya adalah contoh teknik attending. Selamat siang, Bu. Siang, Mbak Tia. Silakan masuk. Adakah yang bisa saya bantu? Saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Silakan masuk, Mbak. Bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, jika begitu, bagaimana sekolahnya? Alhamdulillah lancar, Bu. Yang selanjutnya adalah contoh teknik attending yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Senang sekali berjumpa dengan Anda. Apakah ada yang bisa Ibu bantu? Tampaknya seperti ada sesuatu yang penting sehingga Anda datang kemari. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, tetapi saya bingung harus memulai pembicaraan ini dari mana, Bu. Oh, seperti itu. Coba Anda atur posisi duduk senyaman mungkin, rilekskan pikiran, lalu tarik nafas sejenak. Iya, Bu. Anda baru ya datang ke sini? Iya, Bu. Sebenarnya saya dari dulu ingin berkonsultasi dengan Ibu, namun saya masih ragu untuk bercerita kepada Ibu. Oh, seperti itu ya. Apakah sekarang Anda sudah tidak ragu lagi untuk bercerita? Iya, Bu. Untuk sekarang saya sudah merasa yakin untuk menceritakannya karena masalah yang saya hadapi semakin rumit. Pengertian teknik paraphrasing. Paraphrasing adalah pengulangan kata-kata. Menurut Supriyo dan Mulawarman, paraphrasing adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan konseli. Catherine Gildrath and David Gildart. Parafrase merupakan sebuah keterampilan dasar yang sangat berguna untuk melakukan parafrase. Konselor harus menyimak dengan cermat dan kemudian mengulang kembali inti dari perkataan klien dengan kata-kata konselor sendiri, sehingga dapat disimpulkan pada dasarnya parafrase adalah menyatakan kembali esensi dari pembicaraan klien, sehingga klien akan lebih terdorong untuk menyatakan makna pembicaraannya. Melalui keterampilan ini, klien akan merasa dalam suasana kebersamaan dan pemahaman dengan konselor. Yang selanjutnya adalah tujuan teknik paraphrasing. Salah satu tujuan paraphrasing menurut Fauzan Lutfi dan kawan-kawan adalah agar konseli memperoleh balikan bahwa konselor menangkap atau mendengarkan sesuai yang konseli ucapkan. Sedangkan tujuan dari penggunaan teknik paraphrasing menurut Sofyan Willis adalah yang pertama, mengatakan kembali kepada konseli bahwa konselor
ada bersamanya, dan berusaha memahami apa yang dikatakan konseli. Yang kedua, mengendapkan apa yang dikatakan konseli dalam bentuk ringkasan. Yang ketiga, pengecekan kembali persepsi konselor tentang apa yang dikemukakan konseli. Yang selanjutnya adalah manfaat dan fungsi teknik paraphrasing. Paraphrasing bermanfaat untuk mengkonfirmasi bahwa apa yang ditangkap oleh konselor sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh konseli. Yang selanjutnya adalah contoh teknik paraphrasing. Contoh yang pertama. Akhir-akhir ini ibu saya selalu marah-marah kalau uang saya habis. Padahal sudah saya katakan bahwa uang itu saya gunakan untuk keperluan kuliah. Tapi ibu tidak percaya. Biasanya ibu tidak pernah seperti itu. Apakah yang Anda maksud ibu Anda mulai tidak percaya kepada Anda? Contoh yang kedua. Saya putus dengan Joni. Saya tidak suka membandingkan saya dengan mantan pacarnya. Saya merasa tidak dihargai dan perlakuannya kepada saya tidaklah baik entah bagaimana, tapi rasanya hari-hari ini saya lebih tenang. Saya merasa lebih bahagia sekarang setelah putus dengan dia. Kamu merasa lebih baik setelah putus dari Joni. Teknik yang ketiga adalah teknik clarification. Pengertian teknik clarification. Clarification adalah teknik yang digunakan untuk mengungkap kembali isi pernyataan klien dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Supriyo dan Mulawarman 2006 halaman 25. Sedangkan menurut Fauzan Lutfi dan kawan-kawan, clarification atau penegasan pernyataan adalah pola respon atau teknik menanggapi pembicaraan dengan cara memperjelas kata-kata yang telah diucapkan konseli melalui pemetikan atau pengambilan inti pembicaraan yang dianggap penting. Sehingga dapat disimpulkan bahwa clarification merupakan teknik dasar komunikasi dalam konseling yang berarti penegasan pernyataan. Clarification dilakukan oleh konselor untuk menanggapi pembicaraan konseli dengan cara memperjelas kata-kata yang telah diucapkan oleh konseli melalui pemetikan atau pengambilan inti pembicaraan yang dianggap penting. Yang selanjutnya adalah tujuan teknik clarification. Menurut Sofyan Willis, tujuan clarification adalah agar konseli dapat menyatakan pesannya, baik perasaan, pikiran, dan pengalamannya dengan jelas, alasan yang logis, dan dapat mengilustrasikan perasaan dengan cermat. Selain itu, clarification juga bertujuan menangkap pesan konseli yang samar-samar atau tidak jelas, atau meragukan, serta menyusun kalimat yang menjernihkan pernyataan-pernyataan yang samar-samar, tidak jelas, dan meragukan. Sedangkan menurut Fauzan Lutfi dan kawan-kawan, tujuan clarification adalah yang pertama, konseli memperoleh balikan bahwa konselor memahaminya secara utuh. Yang kedua, diperoleh kejelasan inti isi pembicaraan konseli. Yang ketiga, dapat terbantu mendiskriminasikan perbuatan ataupun situasi yang dihadapi. Yang terakhir, mengarahkan pembicaraan lebih lanjut ke arah uraian situasi ataupun perbuatan yang lebih. Yang selanjutnya adalah fungsi atau manfaat teknik clarification. Manfaat penggunaan teknik clarification ini adalah sebagai salah satu upaya untuk memahami konseli secara lebih utuh. Dengan clarification, konselor dapat memahami maksud yang ingin disampaikan atau pesan-pesan yang disampaikan konseli melalui pernyataan-pernyataannya, sehingga akan memperjelas dan mempermudah konselor mengarahkan proses wawancara konseling. Yang selanjutnya adalah contoh teknik clarification. Contoh yang pertama. Saya pernah meminjamkan buku catatan kuliah konseling individual kepada Andi, tetapi ia tidak mengembalikannya lagi kepada saya. Kemarin lusa adik Andi Ari mau pinjam buku psikologi belajar kepada saya. Saya tidak memberikannya, Bu. Dia kan adik Andi. Sudah tentu dia juga tidak akan mengembalikan buku yang dipinjamkannya itu pada saya. Dengan kata lain, Anda menyamakan Ari dengan Andi. Contoh yang kedua. Saya merasa sikap Doni sangat menyebalkan. Dia sangat suka menyepelekan hal-hal kecil, padahal hal tersebut seharusnya penting untuk disepelekan. Dia juga tidak membeda-bedakan dalam berteman, dan juga dia sangat suka mengatur-ngatur saat mengerjakan tugas kelompok. Singkat kata, Anda kurang suka dengan Doni. Yang keempat adalah teknik summary. Pengertian teknik summary.
Menurut Supriyo dan Mulawarman, summary atau kesimpulan adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau meringkas mengenai apa yang telah dikemukakan klien pada proses komunikasi konseling. Dalam Fauzan dan kawan-kawan menjelaskan, summary yaitu teknik atau respon oleh konselor dalam memadukan uraian pernyataan konseling menjadi kesatuan atau keutuhan tema atau topik dari sesi-sesi konseling, sehingga dapat disimpulkan bahwa summary adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah dikemukakan klien pada proses komunikasi konseling. Yang selanjutnya adalah tujuan teknik summary. Tujuan teknik summary yang pertama adalah menyatakan berbagai unsur-unsur dalam pesan klien. Summary ini dapat menjadi umpan balik bagi klien terhadap pesan-pesannya yang ambigu atau tidak jelas. Yang kedua, mengidentifikasi tema-tema umum. Tema-tema umum yang baru dan jelas setelah beberapa pesan dikemukakan atau setelah beberapa kali proses konseling. Yang ketiga, untuk mengarahkan pembicaraan klien. Kadang-kadang konselor merangkum untuk menginstruksi klien yang menceritakan masalahnya secara bertele-tele, sehingga membutuhkan rangkuman untuk mengarahkan pembicaraan klien. Yang keempat, mencegah langkah yang terburu-buru dalam suatu sesi konseling. Yang terakhir, mereview kemajuan yang diperoleh selama satu atau beberapa kali wawancara. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis summary. Summary dibagi menjadi dua, yaitu summary bagian dan summary akhir atau keseluruhan. Summary bagian merupakan kesimpulan yang dibuat saat percakapan klien dan konselor yang dipandang penting. Kesimpulan ini berisi tentang suatu data atau sekelompok data dalam suatu proses konseling. Untuk kesimpulan tersebut didahului kata-kata pendahuluan untuk sementara ini, sejauh ini, sampai saat ini, selama ini. Jenis summary yang kedua adalah summary akhir atau keseluruhan. Merupakan kesimpulan yang dibuat pada akhir komunikasi konseling sebagai kesimpulan keseluruhan pembicaraan. Bentuk kesimpulan akhir ini didahului oleh kata-kata pendahuluan sebagai kesimpulan akhir, sebagai puncak pembicaraan, sebagai penutupan pembicaraan kita, dari awal hingga akhir pembicaraan kita. Selanjutnya adalah contoh teknik summary. Yang pertama, summary bagian. Saya merasa sangat sedih, Bu, atas kepergian ibu saya. Saya merasa separuh dari saya hilang. Saya tidak mempunyai tempat bertukar cerita dan tempat mengeluh, Bu. Dulu ibu saya selalu memperhatikan saya, menyayangi saya, dan sekarang beliau sudah pergi. Saya selalu merasa sedih jika teringat beliau. Saya paham. Sejauh ini dapat saya simpulkan bahwa Anda sangat kehilangan ibu Anda yang sangat perhatian dan menyayangi Anda, serta Anda merasa sedih jika mengingat ibu Anda. Contoh teknik summary akhir atau keseluruhan. Saya merasa teman-teman saya mau berteman dengan saya hanya karena uang saya, Bu, dan karena ingin mencontek tugas saya, Bu. Saya merasa kecewa dengan hal tersebut, dan saya juga merasa terganggu akan hal tersebut, Bu, sehingga saya sulit berkonsentrasi saat belajar. Akibatnya, prestasi belajar saya mulai menurun, Bu. Dari awal hingga akhir pembicaraan kita, dapat Ibu simpulkan bahwa Anda merasa kecewa dengan teman Anda, sehingga Anda sulit berkonsentrasi saat belajar. Oleh karena itu, kita harus mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang Anda hadapi. Teknik yang terakhir adalah teknik termination. Yang pertama, pengertian teknik termination. Menurut Supriyo dan Mulawarman, menyebutkan bahwa termination atau pengakhiran adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, maupun mengakhiri karena komunikasi konseling betul-betul telah berakhir. Menurut Fauzan dan kawan-kawan menjelaskan bahwa termination yaitu respon konselor untuk mengakhiri interview, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada sesi berikutnya maupun mengakhiri interview karena konseling betul-betul berakhir atau berhasilnya implementasi strategi atau hasil-hasil evaluasi. Yang selanjutnya adalah tujuan teknik termination. Fauzan dan kawan-kawan
mengemukakan tujuan dari termination, yaitu yang pertama memiliki peta kognitif perjalanan konseling, yang kedua mencapai pemahaman antara konselor dan konseli mengenai apa yang telah berhasil dicapai bersama dalam proses konseling, yang ketiga mengkomunikasikan keperluan penyesuaian konseli terhadap pengambilan tanggung jawabnya seusai konseling, yang terakhir memelihara persepsi pantas konseli tentang penerimaan dan pemahaman konselor. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis teknik termination. Teknik termination dibagi menjadi dua, yaitu pengakhiran langsung atau murni dan pengakhiran tidak langsung. Pengakhiran tidak langsung itu bisa secara verbal dan nonverbal. Pengakhiran langsung atau murni menunjuk pada verbalisasi konselor tersurat atau gamblang dengan menyebutkan akan diakhiri pertemuan konseling dalam bentuk kalimat singkat, cukup tegas dan mengandalkan kaidah bahasa pragmatik. Kata inti pengakhiran yang sering digunakan yaitu kita menyudahi, kita akhiri, dan sebagainya. Sebagai contoh, karena waktu pertemuan telah habis, kita akhiri sekian, dan saya mengharap kehadiran Anda untuk bahasan selanjutnya. Yang selanjutnya, jenis-jenis teknik termination yang kedua ada pengakhiran tidak langsung, itu baik secara verbal dan nonverbal. Contohnya, respon nonverbal seperti memandang jam dinding atau arloji, menata meja, dan mengemasi buku. Sedangkan respon verbal biasanya ditumpangkan pada teknik lain, misalnya teknik interpretasi. Telah banyak yang Anda ungkap sehingga membuat Anda kelelahan. Apakah Anda bermaksud mengakhiri dulu pertemuan ini? Respon verbal dengan teknik perangkuman akhir. Dengan rampungnya semua yang ingin Anda ungkapkan dalam konseling hari ini, baik Anda ingat-ingat dan lakukan apa garis besar yang kita bicarakan tadi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.